Suara saya sudah dengar jelas? Oh ya, alhamdulillah jelas. Yang baru masuk silakan absensi ya, ditulis di chat nama lengkapnya karena saya kadang kurang apal kalau pakai nama Facebook. Oke, saya catat ya. Ratmi. Kemudian Teguh Susanti. Yang lain yang baru datang silakan absen. Kotiah. Selanjutnya ada lagi. Kita tunggu 5 menit ke depan ya, sampai teman-temannya masuk. Nanti kita membahas bab 4, jadi bisa dibuka dulu modulnya, disiapkan. Bab 4 halaman 41, tentang budaya. Waalaikumsalam ya, Siti Aminah sudah dicatat. Selanjutnya yang baru datang silakan menuliskan absensinya di chat. Ya, Watini sudah dicatat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rianti juga sudah dicatat. Ini baru 6 orang yang masuk. Kita tunggu dulu ya. Masa mandi malam-malam begini? Oh mungkin ini ya, tadi itu kan ada tablik akbar di Chungli. Jadinya mungkin pada ikut ke situ, terus mungkin pada belum pulang mungkin ya nyampe rumahnya. Karena ada kajiannya Ustadz YM itu toh, jadinya mungkin pada kesana semua, terus akhirnya mungkin nggak ada yang ini tahu, mungkin yang tahu kajiannya, maksudnya yang tahu ada kelas malam ini cuman beberapa orang aja ya. nggak seracun itu ya barangkali. Oh, Natalia datang ya. Natalia sudah dicatat. Loh, Natalia kan Facebooknya ini nggak bisa kok tahu hari ini ada kelas
Berarti dapat info dari teman-temannya ya? Ini baru 7 orang yang masuk. Kita tunggu sampai paling nggak 10 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toksbol hadir. Udah dicatat. Eka ya. Kita tunggu lagi ya, 2 menit lagi. Baru 8 orang. Sambil disiapkan modulnya, bab 4 halaman 41. Risalia baru masuk ya. Oh, saya mau ditawarin salad itu, mau saladnya. Gimana tapi kirimnya pakai KUH dulu ya. Ya, ambil sendiri. Nggak jadi ngajar nanti kalau ngambil sendiri. Iya, Waalaikumsalam. Risalia udah dicatat. Wah, mau dibawain salad. Tanggal 20, apa ini? April ya? 20 April tuh kita tatap muka apa enggak tuh? Kayaknya bahasa Indonesia 20 April nggak tatap muka. Mungkin Mei mungkin. Soalnya kan jatahnya yang bahasa Indonesia udah dipakai bulan Maret ini tadi kan. Yang kemarin dulu itu awal Maret. Yang baru masuk silakan absensi dulu ya. Kusnul ini Kusnul Fatimah ya? Oh ya. Jarang ikut TM online ya Kusnul. Yaudah ini udah 10 yang masuk. Mungkin kita bisa mulai. Bisa disiapkan bukunya. Halaman 41. Bab 4 tentang budaya ya. Sambil yang baru datang langsung absensi di chat ya.
Selanjutnya langsung aja kita ke pelajaran. Di modul 4 kita akan mempelajari tentang budaya. Di chapter A, di sini memahami fakta dan pendapat. Kemudian standar kompetensinya, siswa diharapkan memahami berbagai teks bacaan non-sastra dengan berbagai teknik membaca. Kemudian kompetensi dasarnya, mengidentifikasi ide pokok teks non-sastra dari berbagai sumber melalui teknik membaca ekstensif. Dan indikatornya, mengidentifikasi ide pokok tiap paragraf, kemudian menuliskan kembali isi bacaan secara ringkas dalam beberapa kalimat, mengidentifikasi fakta dan pendapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru hadir, Uswatun dan Endang Rahayu ya. Saya catat dulu. Yang baru datang bisa dibuka halaman 41 bab 4. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fakta. Apa itu fakta? Fakta adalah segala hal, peristiwa, atau keadaan yang nyata atau benar-benar ada dan terjadi, serta tidak diragukan lagi kebenarannya. Bahkan, untuk membuktikannya, terkadang sebuah fakta itu didukung dengan data-data seperti angka. Dan adapun pendapat adalah hasil pemikiran atau perkiraan yang disampaikan untuk menanggapi suatu peristiwa yang kebenarannya belum dapat dipastikan. Jadi contohnya misalnya kalau pendapat itu sebaiknya kita harus menjaga silaturahmi antara WNI yang tinggal di Taiwan. Sedangkan contoh dari fakta, misalnya Menara Taipei 101 memiliki lantai 101. Jadi kan biasanya ada dalam bentuk angka, tapi bisa juga suatu fakta itu tidak harus ada angkanya. Misalnya suatu menyatakan nama tempat, seperti ibu kota Taiwan adalah Taipei. Nah, itu kan memang fakta. Nah, tapi kan di situ tidak ada kalimat yang mengandung unsur angka, tapi itu bisa termasuk fakta. Kemudian dalam bacaan di halaman 41 yaitu ritual nadran digelar meriah, terdapat beberapa fakta dan pendapat. Nah, di sini tugasnya pahamilah dengan seksama agar bisa menentukan kalimat yang mengandung fakta dan pendapat. Jadi silakan dibaca 3 menit bacaan ritual nadran digelar meriah. Ya, yang baru datang, Amini, selamat malam. Wah, ini Riri Rianti ini merupakan pendapat gitu ya. Yang bagian awal dan, oh iya benar, yang terakhir fakta. Amini sudah dicatat absensinya. Ya sudah, sekarang silakan membaca bacaan ritual nadran digelar meriah. Saya tunjuk dulu ya siapa yang membaca tiap paragraf. Halaman 41. Teguh Susanti ya bisa baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibaca paragraf 1. Ritual nadran digelar meriah. Cirebon, Sindo. Sekitar 3.000 warga nelayan pesisir kota Cirebon tumpah ruah di sepanjang jalan protokol kota Cirebon dan jalur Pantura, tepatnya di Jalan Samadikun kemarin. Mereka sengaja berbondong-bondong untuk mengikuti kegiatan festival sedekah bumi Nadran. Gelaran tradisi nelayan Pantura itu juga memeriahkan arak-arakan berbagai kesenian tradisional Cirebon. Terima kasih. Ya, terima kasih Teguh Susanti. Dan selanjutnya ada yang baru datang ini,
Sarah Adinda dan Arini ya. Siti Mariam. Ya, sudah dicatat. Selanjutnya paragraf kedua. Saya buka siapa nih enaknya? Mikrofonnya loading. Masih kan? Ini saya coba buka Wamat tapi belum bisa tuh mikrofonnya. Oh ini Ratni, bisa Ratni. Ratni bisa bersuara. Halo, ya. Assalamualaikum. Paragraf kedua ya. Waalaikumsalam. Kedengaran, Bu? Iya, kedengaran. Kedengaran, Bu? Iya. Pesta rakyat yang dimulai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Wamat. Wah, tabrakan. Dilanjutkan. Udah tak matikan yang nanti paragraf ketiga Jadi yang saya Wamat. Wamat. Ratni dulu yang paragraf 2. Oke. Pesta rakyat yang dimotori Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon itu merupakan kegiatan tahunan yang kerap dilakukan setiap memasuki musim kemarau atau musim angin barat. Kegiatan yang akrab dikenal masyarakat Cirebon dengan Nadran dimeriahkan festival dari berbagai perwakilan 3 kelompok nelayan, yakni Cangkol, Pesisir, dan Nelayan Kesenden. Ya, terima kasih. Selanjutnya Wamat paragraf ketiga. Ya. Dengaran kan, Bu ya? Iya, kedengaran. Dalam arak-arakan tampak berbagai jenis kesenian tradisional khas Cirebon ikut ditampilkan, seperti telik, sandi, ancak, ekram, buruk, bahkan kesenian jenis barongsai pun turut memeriahkan festival tersebut. Arak-arakan dilepas Wali Kota Cirebon Subardi tepat di halaman Balai Kota Cirebon sekitar pukul 7. Selanjutnya peserta mengarak beragam hasil seni dan perahu acak sedekah yang akan dilakukan di wilayah pemukiman nelayan Cangkol, Pesisir, dan Kesenden. Ya, terima kasih Watini. Selanjutnya saya coba ke Halo, Assalamualaikum. Rianti. Dengar, Bu? Paragraf 4 ya. Iya. Halo, Cuman 2 baris. Iya, dengar. dengar, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang arak-arakan tersebut terlihat masyarakat sangat antusias menyaksikan kegiatan. Bahkan tidak sedikit warga nelayan turut mengikuti prosesi larung yang dilakukan di laut. Rianti. Sedikit banget ya. Pada pukul Sudah ya, sampai dilakukan di laut ya. Selanjutnya Risalia. Risalia bisa suara. Ini Risalia mikrofonnya udah nyala, bisa suara nggak? Oh, nggak bisa suara. Oh ya udah. Kalau gitu tadi yang angkat tangan ini. Siti Aminah dulu angkat Halo, tangan. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam langsung. Kedengaran nggak, Ya. Bu, suaranya? Kedengaran langsung ya. Oke.
Pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, hampir seluruh kapal nelayan beranjak ke laut dengan mengiringi perahu ancak sekitar 1 mil dari pantai. Prosesi ritual ancak dimulai dengan dipimpin oleh tokoh agama masing-masing kelompok. Selanjutnya, setelah prosesi doa bersama, dilakukan perahu ancak yang berisi kepala kerbau dan sesajian lain diceburkan. Hal tersebut dipercayai nelayan sebagai upaya untuk menolak bala dan ungkapan doa agar tangkapan ikan pada musim berikutnya berlimpah. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, waalaikumsalam. Selanjutnya, coba ke ini ya, Kotiah. Yuk. Iya, Bu. Nah, Dengan membuang ancak ke tengah laut, mudah-mudahan nelayan di sini bisa mendapat tangkapan ikan yang lebih berlimpah. Selain itu, tradisi sedekah bumi ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur yang telah diberikan Sang Pencipta terhadap nelayan di Cirebon. Papar sepupu nelayan Cangkol Sobirin. Terima kasih, Bu. ya, sama-sama. Selanjutnya, yang tadi yang angkat tangan siapa lagi? Coba ke yang Rahayu ya. Paragraf terakhir. Halo. Iya, sudah dengar. Sementara itu, Ketua Panitia Festival Pesisir Pantai Titin Prilianti saat ditemui Sindo mengungkapkan acara ini dilakukan sebagai pelestarian budaya dan tradisi. Sedekah bumi merupakan kegiatan yang secara reguler dilakukan warga nelayan Cirebon. Ini tentunya bisa dijadikan sebagai aset wilayah kota Cirebon. Oleh karena itu, kami berusaha mengembangkan budaya ritual ini menjadi aset pariwisata di Cirebon. Papar Titin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, ke bagian tugas ya. Di halaman 42, jadi daftar kalimat fakta dan pendapat yang terdapat dalam wacana yang tadi sudah dibacakan. Kemudian saya kasih waktu 3 menit. Nanti yang sudah punya jawaban, silakan angkat tangan atau menuliskan di chat. Jadi mulai dari sekarang ya, cari yang mana fakta dan yang mana pendapat. Oh, Toxball rupanya udah punya jawaban. Kalau gitu langsung ya. Ini saya buka mikrofonnya tuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalimat faktanya yaitu gelaran tradisi nelayan Pantura itu juga memeriahkan arak-arakan berbagai kesenian tradisional Cirebon. Kalimat kedua, pesta rakyat yang dimotori Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon itu merupakan kegiatan tahunan yang kerap dilakukan setiap memasuki musim kemarau atau musim angin barat. Kalimat ketiga fakta yaitu kegiatan yang akan dikenal ini satu aja ya. Ya Bu. Satu aja. Jadi satu fakta, satu pendapat. Jadi kasih kesempatan teman yang lain nantinya. Oh ya, faktanya udah ya Bu. Sekarang pendapatnya ya Bu. Fakta udah, pendapatnya. Sekitar 3.000 warga nelayan pesisir Kota Cirebon tumpah ruah di sepanjang jalan protokol Kota Cirebon dan jalan Pantura dan jalur Pantura, tepatnya di Jalan Tamatikun kemarin. Oke ya. Udah Bu, makasih. Sama-sama. Selanjutnya ke Risalia coba.
Agustina, ya, Waalaikumsalam. Ini saya catat. Risalia bisa bicara. Risalia kok suaranya nggak ada ya? Ini lagi bahas tugas halaman 42. Jadi mendaftar kalimat fakta dan pendapat, masing-masing orang satu fakta dan satu pendapat dari bacaan yang ada di atas itu. Kalau gitu coba ke Kuan Ami ya. Udah punya jawaban, silakan. Ya. Ya, Halo. Yang merupakan kalimat fakta yaitu Kota Cirebon berada di jalur Pantura, tepatnya di Jalan Samadikum. ya. Mengenai pendapatnya, dalam arak-arakan tampak berbagai jenis kesenian tradisional khas Cirebon yang ikut ditampilkan. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sudah benar itu. Selanjutnya tadi yang mau lagi ya. Silakan disebutkan fakta dan pendapatnya. Halo? Kotiah nggak ada suaranya. Assalamualaikum. Iya, Siti Aminah juga. Iya, ini fakta. Dengan membuang ancak ke tengah laut, mudah-mudahan nelayan di sini bisa mendapatkan tangkapan ikan yang lebih berlimpah. Terus pendapatnya adalah kegiatan yang akrab dikenal masyarakat Cirebon dengan nadran. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, itu tadi jawaban dari Siti Aminah. Kebalik ya. Jadi yang harusnya yang menjadi fakta itu pendapat gitu, dan yang jadi pendapat itu yang faktanya. Jadi kalau ada kata mudah-mudahan itu kan suatu pendapat. Nah, itu jadi ciri-cirinya itu. Sedangkan kalau yang tadi disebutkan Siti Aminah pendapatnya yang ada kata nama tempatnya nadran, nah itu malah faktanya seperti itu. Kemudian saya ingat tadi jawabannya Toxball juga yang pendapat itu fakta. Jadi yang tadi menyebutkan sekitar 3.000 warga nelayan pesisir kota Cirebon ya. Eka menyebutkan itu pendapat, padahal itu termasuk fakta karena di situ udah jelas. Jadi meskipun kata-katanya sekitar 3.000, tapi kan itu benar-benar ada sekitar 3.000 itu, dan kalimatnya menyatakan itu fakta. Ya memang 3.000 itu belum pasti 3.000 orang, tapi dia kalimatnya itu menyatakan dia sudah sebagai fakta, karena kalau pendapat itu kayak hal yang subjektif gitu loh. Jadi misalnya dia bilang sekitar 3.000 warganya itu diganti dengan banyak warga nelayan pesisir kota Cirebon tumpah ruah. Nah, itu baru pendapat gitu. Oh iya, Amin Mu'alifah tanya ya, sudah di absen apa belum? Ini sudah saya catat. Selanjutnya ya.
Tadi ada yang ngacung lagi nggak? Yang mau jawab? Ada yang mau ngacung lagi? Mau jawab? Atau sudah? Oh ya, Ayu Mas Ayu mau jawab. Bentar, saya buka dulu mikrofonnya. Ya, silakan jawab. Halo, saya ini di paragraf keempat ini loh Bu. Iya. Sepanjang jalan arak-arakan tersebut terlihat masyarakat sangat antusias menyaksikan kegiatan. Pendapat. Pendapat Terus benar. bahwa tidak sedikit warga nelayan turut mengikuti proses larung yang dilakukan di laut. Fakta. Kalau kata-kata tidak sedikit, nah itu mencerminkan pendapat juga. Jadi karena kan itu tidak sedikitnya kan dia menurut orang gitu, belum tentu menurut orang yang lain dia berarti sedikit. Nah, itu pendapat. Berarti kayak gitu. gini Bu, warga nelayan turut mengikuti proses larung yang dilakukan di laut. Itu fakta ya Bu ya? Ya, itu fakta. Kalau tidak sedikitnya dihilangkan. Gitu. Ya. Oke, terima Terima kasih. kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi yang mau menjawab atau sudah? Kita lanjutkan ke bagian B. Jadi di bagian B, di sini kita mendiskusikan pengalaman yang diceritakan. Nah, standar kompetensinya mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi melalui kegiatan berkenalan, berdiskusi, dan bercerita. Kemudian kompetensi dasarnya menceritakan berbagai pengalaman dengan pilihan kata dan ekspresi yang tepat. Kemudian indikatornya menyampaikan secara lisan pengalaman pribadi, menanggapi pengalaman pribadi yang disampaikan. Nah, jadi disadari atau tidak, kita ini sebagai seorang manusia ya, yang merupakan makhluk hidup itu pasti punya pengalaman pribadi. Nah, pengalaman tersebut ada yang menggembirakan, menyedihkan, menjengkelkan, ataupun menggelikan. Nah, kemudian pengalaman-pengalaman tersebut menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai manusia yang tidak dapat dipisahkan. Jadi meskipun sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, namun pengalaman yang menarik dan berkesan terkadang itu selalu sulit untuk dilupakan begitu saja. Nah, pembelajaran kali ini kita akan mengajak berbagi pengalaman yang paling berkesan dalam hidup kita dengan teman-teman yang lain. Nah, ini modelnya kayaknya curhat ya. Si Wawat nggak boleh cerita kambing loh ya. Yang lain. Kemudian kita lanjut ke tugas halaman 42. Nah, ini diminta untuk menulis pengalaman menarik yang paling berkesan dalam hidup masing-masing. Nah, jadi dipikirkan sekarang kira-kira apa hal yang paling menarik atau paling berkesan selama menjalani kehidupan ini. Jadi saya kasih waktu 3 menit untuk berpikir dan menuliskan. Kemudian yang sudah selesai silakan angkat tangan atau menuliskan di chat. Ya, bisa dimulai dari sekarang. Ini ada yang baru datang, Suti Ramawati. Saya absen dulu. Lisan boleh, jadi kalau sudah ketemu ide ceritanya apa bisa memang disampaikan secara lisan. Jadi nanti apa itu namanya ditulis itu supaya tahulah urutan ceritanya bagaimana. Tapi nanti kalau misalnya
sudah dapat cerita dan tidak perlu ditulis, ya boleh langsung angkat tangan aja, karena memang tetap disampaikan secara lisan. Nggak perlu ditulis di chat lah ya, panjang nanti. Cukup ini aja nama, kalau sudah selesai baru ditulis di chat. Panjang pendeknya terserah yang punya ini pengalaman ceritanya. Jadi nggak perlu terlalu panjang banget ya, nanti durasinya habis. Jadi ya kira-kira pengalaman singkatnya yang sudah dapat inti dari ceritanya itulah gitu yang paling berkesannya. Jadi berkesan ini itu tadi ya, nggak harus selalu yang senang, tapi juga bisa yang menyedihkan, menjengkelkan, atau juga yang lucu. Nah, ini Talksball sudah selesai. Oke, kita ke Talksball dulu ya yang udah dapet ceritanya. Ya, gimana ceritanya? Waalaikumsalam. Saat pertama kali bekerja di Taiwan dan memasuki tahun kedua, suatu sore kira-kira sekitar jam 4 tanggal 26 Desember tahun 2008, saya mendapat telepon dari ibu saya di Indonesia. Ya, pertamanya ibu hanya basa-basi menanyakan kabar dan lainnya. Tak lama ibu bilang, "Kah, Mas Andri kemarin meninggal dunia karena serangan jantung mendadak." Bagi disambar petir, saya mendengar kabar itu. Mas Andri adalah saudara sepupu saya yang sangat dekat dengan saya. Saya menangis sejadi-jadinya. Dalam hati protes kepada Tuhan. Kenapa begitu cepat memanggilnya di usianya yang baru 21 tahun. Saat itu, tapi pada akhirnya saya sadar semua sudah suratan takdirnya. Dan hanya doa yang bisa saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar arwah Mas Andri dapat diterima di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya, serta dilipat gandakan amal ibadahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Makasih Bu. Amin ya. Cerita sedih ini ya. Aduh ya. Oke, terima kasih Eka. Selanjutnya ke ini yang sudah ada Siti Aminah ya. Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan. Iya, ini judulnya Persahabatan. Di kelas kami ada kedatangan murid baru yang bernama Ria. Dia gadis yang cantik, pintar, dan juga baik. Teman-teman satu kelas pun menyukainya. Begitu juga dengan aku. Aku dan Ria duduk di satu bangku. Kami akhirnya berteman akrab dan menjadi sahabat. Menginjak naik ke kelas 2, aku harus pindah sekolah karena orang tuaku menginginkan aku untuk pulang ke Lampung. Dan sejak saat itu, kami tidak pernah bertemu. Tapi kami sama-sama berjanji untuk tetap menjaga persahabatan ini hingga usia kita senja. Hampir 17 tahun kami tidak berkomunikasi dan tidak pernah kontak sama sekali. Aku tetap mencari tahu keberadaan dia melalui teman-teman sekolahku, begitu juga dia sebaliknya. Dan Allah menjawab doaku dan juga doa dia. Alhamdulillah kami bisa berkomunikasi lagi meski hanya lewat suara, dan masing-masing di antara kami pun sudah memiliki buah hati. Dan janji kami untuk tetap menjaga persahabatan ini benar-benar terbukti. Inilah pengalaman dan kisahku yang tidak bisa aku lupakan. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih juga. Jadi ini tadi cerita tentang persahabatan ya, yang bertemu kembali atau menjalin silaturahmi kembali. Kemudian selanjutnya ke Ayu Masayu ya, yang sudah selesai.
Halo? Halo, Ya, Bu. silakan. Ini pengalaman menggelikan, pengalaman Halo lucu. ya, ha? Pada suatu malam kami sekeluarga sedang menonton TV. Oke. Tiba-tiba bapak keluar dari kamar berkata, kepala kok tambah pusing, padahal sudah minum obat. Kemudian ibu beranjak dari tempat duduk, membuka laci bufet. Berkata, bapak ngambil obat di mana? Bapak menjawab, ya di situ. Sontak ibu tertawa. Ini kan obat terlambat bulan, Pak. Ya benar kalau nggak sembuh. Kami sekeluarga jadi rame tertawa. Makanya ngambil obat nanya dulu, kata ibu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ke ini ya, Ratmi yang sudah ini selesai juga. Oh, ini Atunia baru masuk ya, sudah dicatat absensinya. Ya, silakan. Halo. Halo. Halo ya. Dengar, Bu? Udah dengar. Oke, ini pengalaman pertama kali waktu saya baru ke Taiwan. Lima tahun berada jauh dari keluarga dan menganggap keluarga orang lain sebagai pengganti keluarga sendiri bukanlah hal mudah. Butuh perjuangan hingga pertaruhan nyawa. Masih terekam jelas dalam ingatanku saat penerjemah dan agensi mengantarku ke rumah majikan 5 tahun lalu. Aku tercengang begitu motor yang kuboncengi berhenti di pelataran rumah tua, beratap seng yang sudah berkarat, berdinding batako yang tidak diplester, dan separuh bangunannya berdinding kayu berlapis yang ditata rapi dari bawah ke atas. Rumah tua yang dengan bangunan kuno yang sudah reot. Benarkah ini rumah majikan yang akan mempekerjakanku, memberi gaji padaku setiap bulan? Pertanyaan itu hanya bisa kubatin saja. Langkah dengan bismillah, menarik nafas dalam-dalam dan memantapkan niatanku. Aku datang ke Taiwan untuk bekerja. Bagaimanapun keadaannya, akan kuhadapi dengan sepenuh jiwa, batinku meyakinkan. Sosok perempuan tua berbadan tambun, berambut pendek ikal dengan tatapan yang tak bersahabat, menatapku di depan pintu. Tangan kanannya digendong dengan beban. Halo, apa kabar? Sapa agensi dan penerjemahku hampir bersamaan. Aku pun menirukan ucapan keduanya dengan bahasa Mandarinku yang masih kaku laku saat baru bertemu. Kamu panggil dia Ama, terang agensi berusia setengah baya. Kamu akan merawat nenek ini ya. Satu rumah hanya ada dia saja yang perlu kamu rawat. Dia punya penyakit darah tinggi. Tangannya juga baru dioperasi. Kamu bantu dia mandi, masak, bersihkan rumah, dan ingat, kerja dengan baik. Mengerti? Penerjemah yang entah orang mana menjelaskan dengan gamblang dalam bahasa Indonesia. Aku hanya mengangguk tunduk, meski tak kulihat ada siapapun di ruang tamu berjendela kayu itu. Tapi mendadak aku berkeringat dan gugup. Bukan gugup karena khawatir tak bisa bekerja, tetapi khawatir tidak bisa betah tinggal lantaran keadaan rumah yang sedikit aneh. Apalagi mendengar logat bahasa daerah yang begitu asing di pendengaranku. Rumah tua tak bertetangga, halaman depan dan belakang ditumbuhi rumput liar seperti benalu yang tumbuh dengan subur hingga ke atap-atap rumah kosong di sekelilingnya terkesan seram, sepi dan menakutkan. Terbayang sudah dalam ingatanku saat malam hari. Terbayang suasana rumah transmigrasi di daerah Kalimantan sana. Meski hanya ku dengar lewat cerita saja, tetapi saat berhadapan dengan situasi di sekelilingku saat ini, aku bisa membayangkan. Mungkin seperti inilah rumah-rumah transmigran di Kalimantan. Kenapa aku jadi mempersoalkan tentang rumah? Bukankah yang penting majikanku baik, gajiku lancar, dan yang paling penting nenek di hadapanku yang akan kujaga bisa bersahabat hingga 3 tahun kontrak kerjaku. Lagi-lagi batinku menenangkan. Biarlah semua mengalir seperti air, suatu saat akan bertemu pada satu muara. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Terus ini sampai sekarang kerja sama nenek itu juga, Ratmi? Iya. Oh ya, berarti masih betah ya sama neneknya ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang sudah selesai nih, Watini ya. Oke, Watini silakan. Kedengaran nggak, Bu? Iya, kedengaran. Pengalaman ini kurasakan 6 bulan yang lalu. Pertama-tama, iseng-iseng aku mengirim data ke Tiongkok. Dari sekian banyak cowok yang telepon, yang satu cowok yang ramah, baik, dan begitu kok pengajar aku banyak hal. Lama-kelamaan kita kenalan, SMS-an, kemudian kita pun sama-sama mempunyai rasa yang sama. Aku merasakan sesuatu yang berbeda pada hati ini. Saat pertama kali mengenalmu, hati ini merasakan perasaan cinta, perasaan ketenangan ketika dia ada di dekatku, merasakan kebahagiaan yang belum pernah kurasakan selama ini. Saat kita sama-sama saling mencintai, ingin memiliki, ternyata aku telah dimiliki orang lain. Aku bilang padanya aku udah bertunangan, dan dia pun mempunyai harapan yang tak mungkin untuk saling memiliki. Aku mencoba untuk berlari, dan aku buang rasa ini, menghapus bayangnya dari otakku. Namun semakin ku jauh, semakin kuat cinta ini. Sungguh ku tak mampu untuk melupakannya. Hati ini selalu rindu akan dirinya. Biarkan bukan hanya menjadi bayangku. Setelah kejadian itu, dia tak pernah lagi menghubungi aku. Hanya SMS terakhir yang dia kirimkan. Biarkan ya, biar kau hanya menjadi kayak aku. Kau yang hanya ada dalam mimpi. Pertama cintaku yang tak mungkin bisa memilikimu. Sudah habis. Sudah, iya, oke. Kenapa harus aku dijodohin? Oh, jadi nangis ini, cerita sedih ya. Sudah mau, Bu? Sudah. Jangan dilanjutin, Bu. Ini ceritanya udah. Sudah ya. Terima kasih Watini. Selanjutnya kita ke Santi ya. Tunggu Santi, silakan. Terima kasih, Bu. Pengalaman yang paling menarik dan mengesankan dalam hidup aku sih banyak, tapi ini salah satunya. Ketika itu waktu saya berumur 17 tahun, saat itu saya menjadi pengajar taman belajar Al-Quran anak-anak. Wah, rasanya mengesankan sekali. Hingga masa-masa itu tak bisa kulupakan sepanjang hidupku. Pokoknya benar-benar berkesan sekali. Bahkan ya jadi apa ya? Jadi motivasi aku untuk jadi orang yang lebih mendalami agama lagi. Gitu, Bu. Terima kasih. Oke, iya, sama-sama. Singkat tapi ini ya, berkesan. Kemudian Kotiah ya tadi yang sudah selesai. Oke, silakan. Pada waktu pulang dari Taiwan, saya berkeinginan untuk melanjutkan sekolah SMA. Saya pun mendaftarkan diri ke sekolah di Subang. Dengan rasa sedih, saya ditolak oleh sekolah tersebut dengan alasan sudah telat 3 tahun. Saya pun tidak putus asa dan mencoba untuk mendaftarkan diri sekolah Bandung. Di sekolah tersebut, saya temui Bapak Kepala Sekolah. Beliau menanyakan berapa usia kamu dan lulusan SMP tahun berapa. Saya menjawab, usia saya 19 tahun, Pak, dan lulusan tahun 2008. Wah, maaf, sekolah kami tidak menerima siswa yang sudah telat 3 tahun. Maaf ya, cari sekolah yang lain yang bisa menerima kamu. Saya
Dalam hati, astagfirullahaladzim, apakah saya tidak ada kesempatan lagi untuk sekolah untuk mencapai cita-cita saya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Nah, pada akhirnya kan dibukakan jalan, akhirnya dikejar pakai C, sekolahnya di Taiwan. Ya, Bu, terima kasih banget. Iya. Oke, selanjutnya kita ke mana ini? Agustina ya. Ini Agustina mikrofonnya udah saya buka. Halo, dengar nggak, Bu? Iya, sudah dengar. Oke. Mulai aja ya, Bu, langsung. Ini judulnya Ciuman Pertama. Hai. Dulu saya tomboy dan tak pernah kenal apa yang namanya jatuh cinta, apalagi ciuman. Saat pertama saya miliki pacar, pada suatu hari tiba-tiba dia mencium bibir saya dengan hangatnya. Berdegup kencang dadaku, keringat dingin membasahi tanganku, seperti kaku keluh lisanku. Tapi semakin lama semakin kunikmati keadaan itu dan mengikuti alur ceritanya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Aduh, ini ceritanya pribadi ya. Jangan diulangin lagi ya, Mbak. Karena nggak boleh, bukan muhrim ya. Selanjutnya yang sudah selesai Riri ya. Ini coba saya buka mikrofonnya. Oke, silakan. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, dengar. Halo? Ya, ceritanya tentang Riri. cukup lucu. Pada suatu hari di bulan Ramadan. Ya, benar, Bu? Halo? Benar, Bu? Halo? Ini suaranya kok, halo ya. Dengar, Bu? Suaranya kok ini sih, double-double. Ya? Riri. Iya, suaranya kemerosot. Double, ada kayak suara orang lain. Dengar suara saya nggak? Aduh. Aduh, ini kayaknya mikrofonnya nggak beres ini. Punya Riri. Kita ganti aja ya ke yang lain. Siapa yang udah nih? Ini ada yang baru datang, Eva Mahmuda ya. Bentar saya catat dulu. Eva Mahmuda baru kali ini ya ikut TM online-nya. Selanjutnya yang mau ini siapa? Ana Melia. Silakan bicara, iya. Silakan bicara. Sudah dengar, Bu? Sudah dengar. Langsung aja. Halo?
Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu itu tahun 2004, sore hari saya mengantar ibu kondangan ke desa tetangga dengan mengendarai motor. Sewaktu pulang dari kondangan di pertengahan jalan, hampir sampai di rumah, tanpa diduga ada batang pohon yang tiba-tiba patah dan menjatuhi tepat pada kepalaku bagian belakang. Akhirnya saya terjatuh dan tak sadarkan diri. Semua tetangga berhamburan datang menolongku, sedangkan ibuku teriak-teriak takut aku kenapa-napa melihat aku yang tak sadarkan diri. Semua panik dan berusaha melakukan pertolongan supaya aku sadar. Dan alhamdulillah ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberiku kesempatan untuk hidup sampai sekarang. Oke, Makasih Bu. ya. Ceritanya lebih ke ini ya, tema religi, pengalaman spiritual. Ini kita lagi bahas halaman 42 ya Eva. Bahas tugas, jadi menceritakan pengalaman pribadi masing-masing. Ya, selanjutnya ada lagi yang mau sharing, berbagi pengalaman pribadi yang menarik. Eva sudah? Oh, Suti Ramawati mau. Oke. Halo, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ini bercerita Waalaikumsalam tentang warahmatullahi. pengalaman saya bekerja di sini, di Taiwan. Di sini saya bekerja menjaga 2 anak, dan pada suatu sore saya membawa 2 anak itu pergi jalan-jalan ke taman, dan di taman itu ada sebuah acara untuk anak-anak yang berkaitan dengan stasiun TV di situ. Dan tiba-tiba dari MC-nya itu katanya, mama, dikirainnya saya itu ibu dari 2 anak itu, Bu. Katanya saya bukan mama dari 2 anak itu. Terus dari MC-nya ngomong katanya anak yang kecilnya mirip Anda kan. Udah Bu, cukup sekian dan terima kasih. Oh, oke, ya, sama-sama. Ya, selanjutnya ini Atunia, ini dibaca aja ya, cukup dibaca. Nggak perlu dikirim tugasnya ini. Selanjutnya Amini ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Assalamualaikum. Ya, dengar. Dengar, Bu. Ceritanya judulnya sepupuku ngumpul di kelas. Kegiatan belajar mengajar seperti biasa berjalan dengan lancar. Aku dengan sepupuku duduk di kelas bersebelahan. Sewaktu kelas 2 SD, seperti biasanya, setiap jam pelajaran, dia selalu meminta aku menemani pergi ke toilet. Halo, Amini kok suaranya nggak ada? Kok nggak ada suaranya? Yaudah, yang lain nggak ada. Kita lanjut aja ya ke bagian C.
Selanjutnya Halo? Halo Bu. Iya. Tunggu, ini Wifi-nya hilang Bu. iya wifi-nya hilang. Ini siapa? Ini Amini ya? Oh, Iya. iya. Ya udah kalau gitu lanjutkan ceritanya. Mau dibaca lagi dari awal nggak? Iya. Sepupuku ngompol di kelas. Kegiatan belajar mengajar seperti biasanya berjalan dengan lancar. Aku dengan sepupuku duduk bersebelahan sewaktu kelas 2 SD. Seperti biasanya, setiap jam pelajaran dia selalu meminta izin aku menemani pergi ke toilet. Tetapi ada yang aneh di pagi itu. Bu guru bertanya-tanya, kok ada bau yang gak enak ya? Tiba-tiba aku teringat, ya Allah, kulihat bangku sebelahku sudah penuh dengan air. Ternyata dia sudah ngompol. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Lo itu suhunya umur berapa ya kok masih ngompol? Umur 8 Bu. Oh ya ampun, 8 tahun. Kok sampai bisa ngompol? Oke, yaudah. Selanjutnya ya, kita ke bagian C. Memahami pola pengembangan paragraf eksposisi. Nah ini slide-nya di wisik saya nggak tahu kenapa kok nggak bisa diklik yang bagian C. Ini di sini tertulis ada masalah di tekniknya, anggapannya technical problem gitu. Jadi nggak bisa buka slide yang selanjutnya. Kalau gitu saya bacakan manual aja ya. Di halaman 43 yang bagian C, memahami pola pengembangan paragraf eksposisi. Jadi standar kompetensinya mengungkapkan informasi dalam bentuk paragraf, naratif, deskriptif, dan ekspositif. Kemudian kompetensi dasar yang utama yaitu menulis gagasan logis dan sistematis dalam bentuk ragam paragraf ekspositif. Dan indikatornya mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi paragraf ekspositif, kemudian menyusun kerangka paragraf ekspositif, dan selanjutnya mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi paragraf ekspositif dengan menggunakan kata penghubung yang tepat. Dan yang terakhir menyunting paragraf ekspositif yang ditulis teman. Nah, jadi pola pengembangan paragraf eksposisi ini dibedakan atas pola pengembangan umum khusus, kemudian perbandingan dan pertentangan, dan yang ketiga pola pengembangan proses. Selanjutnya, yang pertama kita bahas umum khusus. Jadi pengembangan paragraf umum khusus ini dimulai dengan kalimat topik atau gagasan utama, kemudian diikuti dengan perincian-perincian. Contohnya seperti paragraf, salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Hal ini mulai ditetapkan sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan ini disebabkan karena adanya kenyataan bahwa bahasa Melayu yang mendasari bahasa Indonesia telah menjadi lingua franca selama berabad-abad di tanah air kita. Dengan ditetapkannya kedudukan bahasa nasional ini, maka terjadinya persaingan bahasa dapat dihindari. Maksudnya persaingan antara bahasa daerah yang satu dan bahasa daerah yang lain untuk mencapai kedudukan sebagai bahasa nasional. Dan di sini kita lihat bahwa kalimat pertama merupakan gagasan utama, yaitu salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Kemudian kalimat selanjutnya adalah perincian-perinciannya.
Kemudian pola pengembangan, perbandingan, dan pertentangan. Di sini yang dimaksud perbandingan adalah upaya mengamati persamaan yang dimiliki dua benda atau lebih, sedangkan pertentangan itu lebih banyak menonjolkan perbedaan yang ada pada dua benda atau lebih. Nah, di sini ada dua cara untuk menggambarkan perbandingan dan pertentangan, yaitu cara utuh dan cara bergantian. Cara utuh ini dapat dilakukan dengan menempatkan dua atau lebih benda yang dibandingkan, yaitu dengan menuliskan perbedaan atau persamaan benda yang diperbandingkan dalam sebuah paragraf. Sedangkan kalau cara bergantian itu misalnya perbedaannya ditulis dulu semua, kemudian baru persamaannya. Seperti itu. Nah, contohnya ini cara utuh ya, di paragraf yang di bawahnya. Menonton film dengan menggunakan kaset memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan menonton film di layar lebar. Keuntungan yang paling mencolok adalah dalam hal biaya yang harus dikeluarkan. Biaya untuk menonton film dari kaset video lebih murah daripada nonton di bioskop. Jika ada beberapa orang yang ingin nonton film dalam kaset video, mereka dapat berpatungan dan tentunya lebih murah dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk menonton film di bioskop. Kedua, film di bioskop tidak banyak memberikan pilihan perbandingan film dalam kaset video. Ketiga, jadwal pemutaran film di bioskop sudah ditentukan, sedangkan film kaset video dapat diputar kapan saja. Dan yang ketiga, pola pengembangan proses. Ini merupakan urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan untuk menghasilkan sesuatu. Oleh karena itu, pola pengembangan proses ini lebih mengutamakan urutan suatu tindakan untuk menjelaskan isi paragraf tersebut. Contohnya, kita lihat pertemuan angka Gemini 7 pada tanggal 15 Desember 1965. Gemini 7 telah berhari-hari berada di dalam peredarannya yang berbentuk lingkaran dengan tinggi 294 km. Sebetulnya, bidang lintasan Gemini 7 ini telah diperhitungkan agar sama dengan bidang peluncuran Gemini 6. Ini bisa terjadi tiap hari karena adanya gerakan rotasi bumi. Jarak antara Gemini 7 dan Gemini 6 hanya 25 km. Beberapa kilometer ini diselesaikan pada fase terakhir selama 30 menit. Dengan cara berkali-kali mengadakan pembentukan arah, pengukuran jarak, dan percepatan. Akhirnya bertemulah Gemini 6 dan Gemini 7. Nah, di sini kan dijelaskan suatu prosesnya, mulai dari Gemini 6 dan Gemini 7 itu bisa bertemu. Kemudian setelah mempelajari tentang paragraf eksposisi beserta pola pengembangannya, kemudian ini ada tugas lagi, halaman 44. Nah, di halaman 44 ini ada dua tugas. Jadi yang tugas yang pertama itu mendaftar minimal 10 topik, kira-kira apakah yang bisa dikembangkan menjadi paragraf. Dan kemudian dari 10 topik itu pilih 3 topik yang bisa dikembangkan menjadi paragraf eksposisi. Dan kembangkan 3 topik tersebut dengan pola pengembangan yang berbeda, yaitu itu tadi ya, pola pengembangan umum khusus, perbandingan dan pertentangan, dan kemudian proses. Nah, kemudian tugas 2, jadi ambil satu topik lain yang sudah terdaftar selain yang sudah dikembangkan pada tugas 1. Nah, jadi yang dari ke-7 topik yang tadi disingkirkan, nah pilih salah satu dari antara itu, kemudian sama dikembangkan menjadi sebuah karangan eksposisi. Nah, di sini karangan eksposisi itu bukan cuma sebuah paragraf ya, tapi kalau karangan lebih dari 2. Kemudian sebelum topiknya dikembangkan, dibuat dulu kerangka karangannya sehingga terlihat jelas gagasan-gagasan pendukung yang dikembangkan dalam karangan. Kemudian setelah karangannya tersusun,
bisa diflorkan. Jadi karena memang tugasnya banyak, sekarang tugas yang satu dulu aja. Tugas satu kira-kira dipikirkan 10 topik yang kira-kira bisa dikembangkan dalam paragraf eksposisi. Topiknya terserah. Kemudian yang sudah menemukan 10 topik ini bisa angkat tangan, menyebutkan namanya di chat. 1 menit dari sekarang ya, menentukan 10 topiknya. Nanti kalau ini tidak selesai, kita lanjutkan ke pertemuan yang selanjutnya. Jadi sekarang yang pertama 10 topik dulu menentukannya. Siapa yang udah dapet 10 topik? Talksball mana talksball? Biasanya duluan nih, Kak. Oke, saya tunggu 1 menit lagi ya. 10 topik aja dulu. Di list 10. Di daftar. Selanjutnya nanti dari 10 itu dipilih 3. Oke, talksball udah selesai. Ini cuma kalimat-kalimat aja kan, Bu? Kalau topik itu bukan kalimat tapi kata. Jadi misalnya topik tentang pernikahan atau tentang keluarga. Nah, itu namanya topik gitu. Ya, saya mah nulisnya kalimat, Bu. Oh, ya dari kalimat itu ditulis aja, intinya apa? Inti topiknya gitu kan bisa. Pertama Gunung Kelut. Oke. Terus kedua korupsi. Ketiga Jokowi. Kemudian? Keempat film box office. 5 film horor, Bu. Terus? 6 pengalaman pribadi. 7 tamasya. 8 sahabat. Ya, 9. Mau ngambil kata-katanya si Caca tadi, Bu. Si Agustina. Peskis, cuman pertama. Terus yang terakhir? Yang ke-10 ngikut wawat aja, Bu. Band favorit. Oh, oke. Nah, dari 10 itu kira-kira 3 topik yang mau dikembangkan paragraf eksposisi, topik yang mana? Pilih 3. Saya milih meletusnya Gunung Kelut, semakin mengakarnya korupsi di bumi pertiwi, dan pencalonan Pak Jokowi sebagai Presiden RI tahun 2014. Oke, ya. Kemudian yang dibuat tugas 2, topik yang untuk karangan eksposisinya pilih yang apa? Saya pencalonan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2014 saja, 2014 saja. Loh, itu kan udah yang tugas 1. Tugas 1 tadi kan udah 3 topik itu. Nah, ini yang tugas 2, topiknya harus lain. Oh, gitu. Oke. Topiknya apa ya, Bu? Di antara 7 yang tidak dipilih tadi. Sisanya. 7 yang tidak dipilih. Saya milih. Jangan first kiss ya. Grup band favorit aja, Bu. Grup band favorit. Oke, ya.
grup band favorit aja, Bu. Oke, nah udah kalau gitu yang lain? Yang lain nggak ada yang menemukan 10 topik, jadi cuman dipaparkan seperti Eka tadi ya, memaparkan 10 topik, kemudian pilih 3 topik dan 1 topik untuk tugas 2. Hanya seperti itu aja. Nah, nanti pengembangan karangannya bisa dilanjutkan di rumah. Agustina ya. Halo, Bu. Ya, silakan. Nah, yang mau sebutkan 10 topiknya. Tugas ini nomor 1 ya, religi, kedua 10 topik dulu. yang ketiga topiknya religi, terus keluarga, terus pendidikan, persahabatan, hobi, perselingkuhan, impian, simpati, pengorbanan, dan kecintaan. Nah, yang menjadi tugas kedua. Oke, sekarang pilih 3 untuk dikembangkan menjadi paragraf eksposisi. Yang tugas kedua itu, yang milih 3 Bu ya? Nah, ini yang menjadi tugas nomor 2, ini pengorbanan, perselingkuhan, sama persahabatan. Oke, terus yang buat tugas 2 pilih 1 topik yang 7 sisanya tadi. Iya, halo. Hobi. Halo? Iya, oke. Ya, terima kasih Agustina. Selanjutnya ke Kuanami ya. Halo. Kan Karatni. Halo. Ya, bisa Bu. Sebutkan 10 topiknya. Halo, dengar ya Bu ya? Halo? Halo? Iya, ya, Ibu, dengar suara saya? Ya? Halo? Ratni. Oke, dengaran suara saya? Oke, dengar suara saya, Bu. Maaf, ini tiba-tiba bisik saya mati. Halo, barusan ya, Bu? Halo, suara saya jelas? Saya berat nih, iya. Jadi 10 topik yang sudah saya pilih itu 1. Ini yang bicara siapa, Bu? Oh, Ratni ya? Oh ya, kalau gitu silakan langsung 10 topiknya apa? Jadi 10 topik yang sudah saya pilih yaitu 1. Tentang pemilu di luar negeri yang dilaksanakan tahun ini di Taiwan. 2. Menulis merupakan salah satu terapi batin. 3. Belajar bahasa jauh lebih menyenangkan daripada belajar berhitung. 5. Hasil panen petani di Indonesia semakin menurun setiap tahun. 6. Perkembangan bisnis online yang belakangan ini semakin marak. 7. Semakin banyak pelajar yang berminat belajar ke luar negeri daripada di Indonesia. 8. Program TKI tahun ini meningkat pesat. 9. Ingin menciptakan bisnis bagi tuna TKI. Nomor 10-nya itu cuma 9 loh. Menulis merupakan salah satu terapi batin. 3. Belajar bahasa jauh lebih menyenangkan daripada belajar berhitung.
Jadi saya milih tiganya, menulis masalah satu kira batin, kemudian berbisnis setelah menciptakan lapangan kerja setelah jadi PKI, maksudnya pernah PKI, menciptakan lapangan kerja dari seorang pernah PKI gitu. Terus nomor 3-nya belajar berbahasa lebih menyenangkan daripada gitu gitu. Yang menulis merupakan salah satu dari batin. Terima kasih. Ya, sudah disebutkan 10 topik, kemudian dari 10 topik itu tentukan 3 topik untuk dikembangkan menjadi paragraf eksposisi. Yang mana saja? Menulis masalah satu kira batin, kemudian berbisnis setelah menciptakan lapangan pekerjaan setelah jadi PKI, maksudnya pernah PKI menciptakan apa terus nomor 3-nya belajar berbahasa lebih menyenangkan daripada itu. Oke, terus selanjutnya yang untuk tugas 2, topik yang akan dikembangkan untuk karangan eksposisinya dari 7 topik yang sisa tadi, pilih salah satu yang mana? Oke, ya. Terima kasih, Ratmi. Suaranya kurang jelas ini tadi sebenarnya. Ya, selanjutnya yang sudah Wati. Kedengaran nggak, Bo? Jamil lah, kok cawencing? Sudah nggak ada matinya. 2, ibu kaulah pahlawanku. 3, cinta tak direstui. 4, tragedi hari Valentine. 5, arti sebuah persahabatan. 6, anak juragan kambing. 7, indahnya kebersamaan. 8, keluarga sederhana. 9, kau kejar ku tangkap. 10, harapan seorang ayah. Yang 1, selain nggak ada matinya, tragedi hari Valentine, sama anak juragan kambing. Cinta tak direstui, Bu. Jamil. Nah, selanjutnya Siti Aminah ya. Nah, ini nanti kan ini 5 menit lagi waktunya akan habis. Jadi untuk tugas membuat karangannya itu kita akan bahas di pertemuan yang akan datang 2 minggu lagi ya. Jadi tidak perlu dikumpulkan di inbox, cukup di florkan aja secara lisan nanti di pertemuan selanjutnya. Ya, cukup dibacakan di kelas saja. Kemudian ini, sebentar, saya cari Siti Aminah nih. Halaman 44